Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu hening. Begitu hening hingga Hilda bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berirama tenang di rongga dadanya. Udara dari pendingin ruangan menyelimuti kamar mereka yang luas dengan kesejukan yang nyaman, membuai siapapun ke dalam tidur yang lelap. Di sisinya, Tony, suaminya, terbaring pulas. Deru napasnya yang teratur adalah musik pengantar tidur bagi Hilda selama 5 tahun terakhir. 5 tahun pernikahan yang ia yakini sebagai sebuah dongeng yang menjadi kenyataan. Ia memiliki segalanya, suami yang tampan, penuh perhatian, dan dicintainya dengan segenap jiwa. Kehidupan yang mapan berkat warisan keluarganya, dan sebuah rumah yang selalu terasa hangat. Setidaknya, itulah yang ia percayai hingga malam ini. Tepat pukul 2 pagi, Hilda terbangun. Bukan karena mimpi buruk atau suara gaduh, melainkan karena rasa haus yang mencekat di tenggorokannya. Ia mencoba mengabaikannya, membalikkan badan dan memeluk guling lebih erat, berharap bisa kembali terlelap. Namun, kerongkongannya terasa kering seperti gurun pasir. Dengan gerak pelan agar tidak membangunkan Tony, ia menyingkap selimut tebalnya. Kakinya menapak di lantai kayu yang dingin, membuatnya sedikit berjengit. Ia berjalan tanpa suara menuju pintu, membukanya dengan sangat hati-hati hingga tidak menimbulkan derit sedikitpun. Lorong di lantai 2 rumah mereka remang-remang, hanya diterangi oleh lampu tidur kecil di sudut ruangan. Tujuan Hilda adalah dapur di lantai bawah. Namun, saat melewati ruang kerja Tony yang pintunya sedikit terbuka, sebuah cahaya tipis dan suara samar membuatnya berhenti. Ia mengerutkan kening. Siapa yang berada di ruang kerja pada jam selarut ini? Awalnya ia mengira itu adalah Tony. Mungkin suaminya itu tidak bisa tidur dan memutuskan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Namun, saat ia melirik kembali ke kamar tidur, ia masih bisa melihat siluet tubuh suaminya di atas ranjang. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih kencang. Apakah ada pencuri di rumah mereka? Rasa takut mulai menjalari dirinya, tetapi rasa penasaran mengalahkannya. Ia berjingkat mendekati pintu ruang kerja, menempelkan telinganya pada celah kayu yang terbuka. Suara itu kini lebih jelas, sebuah bisikan yang ia kenali. Itu suara Tony. Tapi bagaimana mungkin? Ia baru saja melihat suaminya di tempat tidur. Dengan mata menyipit, ia mengintip melalui celah sempit itu. Apa yang dilihatnya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di sana, di kursi kerja yang membelakanginya, duduk seorang pria yang mengenakan piyama yang sama persis dengan yang dikenakan Tony. Dan di atas ranjang di kamar mereka, yang ia kira adalah tubuh suaminya, ternyata hanyalah tumpukan bantal yang ditata rapi di bawah selimut. Sebuah kebohongan. Kebohongan kecil yang entah kenapa terasa begitu besar dan menakutkan. Napas Hilda tertahan di tenggorokan saat ia kembali fokus mendengarkan percakapan itu. Tony sedang berbicara di telepon, suaranya pelan dan penuh konspirasi. "Iya, Bu. Semuanya berjalan sesuai rencana," kata Tony. "Aku sudah memberikannya dosis terakhir tadi malam, dicampur dalam teh herbal sebelum tidur. Dia meminumnya sampai habis, sama sekali tidak curiga." Hilda membekap mulutnya dengan kedua tangan, berusaha meredam pekikan ngeri yang nyaris lolos. Dosis apa? Teh herbal? Ia memang meminum teh kamomil yang dibuatkan Tony sebelum tidur, katanya agar tidurnya lebih nyenyak. Beberapa minggu terakhir ini, Hilda memang merasa tidak enak badan. Ia sering pusing, pikirannya terasa kabur, dan terkadang ia merasa bingung tanpa alasan yang jelas. Tony selalu ada di sisinya, merawatnya dengan sabar, mengatakan bahwa mungkin ia hanya kelelahan dan terlalu banyak pikiran. Tony pula yang menyarankannya untuk tidak pergi ke dokter dulu, dan mencoba pengobatan herbal yang direkomendasikan ibunya. "Obatnya berhasil, Bu. Sangat berhasil," lanjut Tony, dan Hilda bisa merasakan nada puas dalam suaranya. Dia semakin linglung setiap hari. Kadang dia lupa di mana menaruh kunci, kadang dia menatap kosong ke dinding selama beberapa menit. Tadi siang dia bahkan menangis tanpa sebab. Sempurna. Semua gejala yang kita butuhkan sudah muncul. Dari seberang telepon, terdengar suara seorang wanita yang serak dan penuh kemenangan. Itu suara Ibu Siti, ibu mertuanya. "Bagus. Bagus sekali, anakku. Ibu tahu kamu bisa diandalkan. Jadi, kapan rencana selanjutnya?" Hati Hilda serasa diremas. Ibu Siti, wanita yang selama ini ia hormati seperti ibunya sendiri, yang selalu memeluknya dengan hangat dan memanggilnya, "Putriku," ternyata adalah bagian dari semua ini. Rasa pengkhianatan itu begitu menyakitkan, lebih perih dari luka fisik manapun. "Besok pagi, Bu," jawab Tony.
Aku sudah membuat janji dengan dokter kenalanku. Dia akan memberikan surat rujukan yang kita perlukan. Setelah itu, aku akan membawanya ke rumah sakit jiwa. Semuanya sudah diatur. Petugas dari sana akan datang untuk menjemputnya. Aku akan membuatnya terlihat seolah-olah dia mengalami gangguan mental parah dan aku adalah suami yang putus asa yang mencoba mencari pertolongan untuk istri tercintanya. Rumah sakit jiwa. Kata-kata itu bergema di kepala Hilda seperti lonceng kematian. Mereka berencana mengurungnya, membuangnya seolah-olah ia adalah sampah. Mereka ingin melenyapkannya dari kehidupannya sendiri. Tapi untuk apa? Apa motif di balik kekejaman yang tak terbayangkan ini? Jawaban itu datang sesaat kemudian, dan jawaban itu menghancurkan sisa-sisa hatinya yang masih utuh. Lalu setelah itu, suara Tony menjadi lebih rendah, lebih dingin, dan penuh dengan keserakahan yang tak terselubung. Aku tinggal menyingkirkan istriku secara permanen. Mungkin kecelakaan kecil di rumah sakit, atau kondisi yang memburuk secara tiba-tiba. Begitu dia tiada, dan dengan surat keterangan sakit jiwa itu, aku, sebagai suami satu-satunya, akan menjadi wali atas semua asetnya. Lalu semua harta milik mereka sepenuhnya akan menjadi milik kita, Bu. Perusahaan, rumah ini, semua tabungan ayahnya. Semuanya akan menjadi milik kita. Hening. Hilda tidak bisa bernapas. Udara di sekitarnya seakan tersedot habis. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, bukan karena dinginnya lantai, tetapi karena kenyataan pahit yang baru saja menamparnya. Pria yang ia cintai, pria yang setiap hari ia layani, pria yang kepadanya ia serahkan seluruh hidup dan hatinya, ternyata adalah monster berwujud manusia. Pernikahan mereka, cinta mereka, semua perhatian dan kelembutan yang Tony tunjukkan, semuanya adalah kebohongan. Sebuah sandiwara panjang yang bertujuan untuk merampas semua yang ia miliki, termasuk nyawanya. Ia ingat ayahnya, sebelum meninggal, pernah berpesan, Hilda, ayah titipkan semua ini padamu. Jaga baik-baik. Jangan pernah biarkan orang lain mengambil apa yang menjadi hakmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dulu, ia mengira pesan itu hanya nasihat biasa. Kini, ia mengerti. Mungkin ayahnya melihat sesuatu dalam diri Tony yang tidak ia lihat. Mungkin ayahnya sudah curiga, tetapi tidak punya bukti. Rasa syok yang luar biasa itu perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Kemarahan yang membara. Mereka telah meremehkannya. Mereka menganggapnya sebagai wanita lemah yang mudah ditipu, boneka cantik yang bisa mereka singkirkan begitu saja. Mereka salah. Mereka sangat salah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Hilda memaksa kakinya untuk melangkah mundur, menjauhi pintu ruang kerja itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ia berjalan di dalam air. Ia kembali ke kamar tidur, memastikan setiap gerakannya tidak menimbulkan suara. Ia menyelinap kembali ke bawah selimut, menariknya hingga ke dagu. Ia memejamkan mata dan mengatur napasnya, membuatnya terdengar lambat dan teratur, seolah ia sedang tidur nyenyak. Beberapa menit kemudian, ia mendengar pintu ruang kerja ditutup pelan, diikuti oleh langkah kaki Tony yang mendekat. Ranjang di sebelahnya sedikit bergoyang saat Tony merebahkan diri. Hilda bisa merasakan kehangatan tubuh suaminya, kehangatan yang kini terasa menjijikan dan mematikan. Tony menghela napas puas, napas seorang predator yang yakin mangsanya sudah terperangkap. Hilda tidak tidur. Matanya terpejam, tetapi pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Rasa sakit hati dan ketakutan masih ada, tetapi kini terdesak oleh sebuah tujuan yang jelas. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia tidak akan berakhir di rumah sakit jiwa. Ia tidak akan membiarkan mereka menyentuh satu sen pun warisan orang tuanya. Besok pagi, Tony dan Ibu Siti akan mendapatkan kejutan besar. Mereka mengharapkan seorang wanita yang bingung dan depresi. Tapi yang akan mereka hadapi adalah seorang Hilda yang berbeda. Hilda yang telah terbangun, dalam segala artian. Malam pengkhianatan ini akan menjadi fajar dari pembalasannya. Rencana sudah mulai tersusun di benaknya, sebuah strategi yang dingin dan terperinci. Permainan ini belum berakhir, malah baru saja dimulai. Dan ia yang akan menjadi pemenangnya. Fajar menyingsing dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Sinar matahari keemasan menembus celah gorden tebal di kamar mereka, melukis garis-garis cahaya di atas permadani. Biasanya, Hilda menyukai pagi hari. Baginya, pagi adalah janji akan sebuah awal yang baru, sebuah harapan. Namun pagi ini, cahaya itu terasa mengejek. Dunia di luar sana tetap sama, burung-burung masih berkicau, tetapi dunia di dalam dirinya telah hancur lebur dan dibangun kembali menjadi benteng yang dingin dan waspada.
Ia sudah tidak tidur semalaman. Setiap detik ia habiskan untuk mematangkan rencana di kepalanya, memutar ulang setiap kemungkinan, dan memperkuat tekadnya. Ketika alarm berbunyi, Hilda tidak bergerak. Ia menunggu. Ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Beberapa saat kemudian, ia merasakan tangan Tony menepuk lengannya dengan lembut. "Sayang, bangun." Sudah pagi, suara Tony terdengar begitu normal, begitu penuh kasih sayang, hingga membuat perut Hilda mual. Kemampuan akting suaminya benar-benar luar biasa. Hilda mengerang pelan, membuka matanya perlahan seolah baru saja terbangun dari tidur yang sangat dalam. Ia menatap Tony dengan tatapan yang ia rancang khusus. Tatapan kosong, bingung, dan sedikit sedih. "Pagi, Ton," sapanya dengan suara serak. "Bagaimana tidurmu?" "Nyenyak?" tanya Tony sambil mengelus rambutnya. Sentuhan itu membuat kulit Hilda merinding, dan ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tidak menghindar. "Aku tidak tahu. Rasanya aneh. Aku mimpi buruk lagi, tapi aku tidak ingat apa mimpinya," jawab Hilda, berbohong dengan lancar. Ini adalah bagian dari sandiwaranya. Ia harus meyakinkan Tony bahwa obat itu bekerja dengan sangat baik, bahwa pikirannya semakin rapuh. Wajah Tony menunjukkan ekspresi prihatin yang palsu. "Kasihan sekali istriku ini. Mungkin kamu memang sangat lelah. Tidak apa-apa, hari ini kita akan cari solusi, ya? Aku sudah siapkan semuanya." Senyumnya tampak menenangkan, tetapi matanya berkilat dengan kilau kemenangan yang menjijikan. "Solusi apa?" tanya Hilda, berpura-pura tidak mengerti. "Nanti saja kita bicarakan. Sekarang, ayo kita sarapan dulu. Aku sudah siapkan roti panggang kesukaanmu," kata Tony, bangkit dari tempat tidur. Hilda mengangguk lemah. Saat Tony masuk ke kamar mandi, ia segera bangkit. Jantungnya berdebar kencang. Waktunya beraksi. Ia bergegas menuju meja riasnya, mengambil sebuah botol parfum kecil yang isinya hampir habis. Dengan cepat ia mengosongkan sisa parfum itu ke wastafel, dan membilas botol itu berkali-kali dengan air hingga tidak berbau lagi. Botol kecil itu kini menjadi wadah bukti yang sempurna. Ia menyelipkannya ke dalam saku jubah mandinya. Setiap gerakannya terukur dan cepat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Di meja makan, semuanya sudah tertata rapi. Roti panggang dengan selai alpukat, buah-buahan segar, dan 2 cangkir teh yang masih mengepulkan uap hangat. Aroma teh kamomil yang semalam ia minum kini tercium begitu menusuk, seperti bau racun. Ia duduk di kursinya, memasang wajah lesu. Tony keluar dari dapur, membawa sepiring telur orak-arik. "Makan yang banyak, ya, sayang. Kamu butuh tenaga," katanya sambil duduk di hadapan Hilda. Hilda hanya mengangguk, mengambil sepotong roti dan memakannya dengan lambat, seolah tidak berselera. Matanya terus mengawasi cangkir teh di hadapannya. Ia tahu, di dalam cairan keemasan yang tampak menenangkan itu, terkandung zat yang perlahan-lahan merusak pikirannya, zat yang menjadi tiket satu arah menuju rumah sakit jiwa. Ia harus mendapatkan sampel dari teh itu, tanpa menimbulkan kecurigaan sedikitpun. "Tehnya diminum selagi hangat, Hilda," ujar Tony, nadanya lembut namun mengandung perintah yang tak terucap. Hilda mengangkat cangkir itu dengan tangan yang sengaja ia buat sedikit gemetar. Ia membawanya mendekati bibirnya, tetapi tidak meminumnya. Tepat saat itu, ia memulai bagian kedua dari sandiwaranya. Ia terbatuk. Awalnya pelan, lalu semakin keras dan hebat, seolah ia tersedak. "Hilda, kamu tidak apa-apa." Tony langsung bangkit dari kursinya, wajahnya panik. Kepanikan yang, Hilda tahu, lebih disebabkan oleh kekhawatiran rencananya akan gagal daripada kondisi istrinya. Di tengah guncangan batuknya yang dibuat-buat, Hilda, secara tidak sengaja, menyenggol cangkir tehnya. Sebagian isinya tumpah ke atas meja, menciptakan genangan kecil. "Oh, maafkan aku ceroboh sekali," ucapnya dengan suara terengah-engah, matanya berkaca-kaca. "Sudah, tidak apa-apa. Biar aku bersihkan," kata Tony, bergegas mengambil lap. Tidak usah. Biar aku saja," cegah Hilda cepat. "Ini adalah kesempatannya. Aku yang menumpahkannya. Biar aku yang bereskan." Sebelum Tony bisa berkata apa-apa, Hilda sudah membawa cangkir tehnya yang isinya masih tersisa lebih dari setengah, dan beranjak menuju dapur. "Aku bersihkan ini dulu," katanya sambil terus terbatuk pelan. Di dapur, punggungnya menghadap ke ruang makan, memberinya beberapa detik privasi yang sangat berharga. Jantungnya berdetak seperti drum. Dengan gerakan secepat kilat, ia mengeluarkan botol parfum kosong dari sakunya. Ia menuangkan sedikit teh dari cangkir ke dalam botol itu, cukup sebagai sampel. Ia menutupnya rapat,
lalu dengan cepat menyelipkannya kembali ke dalam saku. Setelah itu, ia membuang sisa teh di cangkir ke wastafel dan membilasnya hingga bersih. Ketika ia berbalik, ia melihat Tony berdiri di ambang pintu dapur, mengawasinya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu yakin baik-baik saja?" tanya Tony. "Iya, hanya tersedak sedikit. Mungkin karena tenggorokanku kering," jawab Hilda, berusaha agar suaranya terdengar normal. Ia meletakkan cangkir bersih itu di rak piring. Ia berhasil. Bukti pertama sudah di tangannya. Bukti fisik yang bisa diuji di laboratorium, yang akan membuktikan bahwa ia telah diracuni secara perlahan. Mereka kembali ke meja makan. Hilda hanya memakan sedikit sarapannya, sesuai dengan perannya sebagai orang yang sedang sakit. Tony tidak memaksanya lagi. Pria itu tampak puas. Mungkin mengira bahwa tumpahnya teh tadi adalah bukti lain dari kondisi Hilda yang semakin tidak stabil dan ceroboh. Ia tidak menyadari bahwa kecerobohan itu adalah sebuah tindakan yang diperhitungkan dengan cermat. Setelah sarapan, Tony duduk di samping Hilda di sofa. Ia menggenggam tangan istrinya. Tangannya terasa hangat, tetapi genggamannya terasa seperti belenggu. "Hilda, dengarkan aku," katanya dengan nada serius dan penuh empati palsu. "Aku sangat khawatir dengan kondisimu belakangan ini. Kamu sering bingung, sedih, dan linglung. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini terus." Hilda hanya menatapnya, membiarkan suaminya melanjutkan pidatonya yang sudah ia hafal dari percakapan telepon semalam. "Aku sudah membuat janji dengan seorang dokter yang sangat ahli. Seorang psikiater. Aku ingin kita menemuinya hari ini. Dia pasti bisa membantumu. Ini demi kebaikanmu, sayang," bujuk Tony. Aku tidak gila, Tony," bisik Hilda, memainkan kartu terakhirnya. Ia harus terlihat menolak, agar semuanya tampak alami. Tony memeluknya. "Tentu saja kamu tidak gila, sayang. Kamu hanya sedang tidak sehat. Kita hanya akan mencari pertolongan, itu saja. Aku akan menemanimu di setiap langkah. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Kebohongan itu, yang diucapkan dengan begitu tulus, membuat api kemarahan di dalam diri Hilda semakin berkobar. Ia bersandar di bahu suaminya, memejamkan mata, dan mengangguk pelan. "Baiklah," bisiknya, seolah pasrah. "Jika menurutmu itu yang terbaik." Di dalam pelukan monster itu, Hilda merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia telah melewati tahap pertama. Ia berhasil mengelabui musuhnya di sarangnya sendiri, dan mengamankan bukti penting. Tony mengira ia akan membawa domba yang penurut ke tempat penjagalan. Ia tidak tahu bahwa domba ini telah berubah menjadi serigala, dan ia sedang berjalan lurus menuju perangkap yang telah disiapkannya. Langkah selanjutnya adalah menelepon satu-satunya orang yang bisa membantunya mengubah bukti ini menjadi senjata. Ia hanya perlu menunggu Tony lengah. Dan ia tahu, kesombongan suaminya akan memberinya kesempatan itu. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang Hilda duga. Setelah sandiwara sarapan pagi mereka selesai, Tony menatap jam tangannya dengan ekspresi yang dibuat-buat tampak sibuk. "Sayang, aku harus pergi sebentar," katanya, suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar penuh penyesalan. "Ada beberapa dokumen mendesak yang harus kuurus di bank. Setelah itu, aku akan mampir sebentar untuk bertemu Dr. Aris sebelum kita menemuinya bersama. Aku hanya ingin memberinya sedikit gambaran tentang kondisimu, agar pertemuannya nanti bisa lebih efektif." Setiap kata adalah kebohongan yang terkalibrasi dengan sempurna. Hilda tahu tidak ada urusan bank. Tony akan pergi untuk memastikan semua persiapan di rumah sakit jiwa berjalan lancar dan untuk menyuap Dr. Aris, memastikan sang dokter tahu persis skenario apa yang harus dijalankan. "Tentu, pergilah," jawab Hilda dengan suara lemah. Ia menunduk, menyembunyikan kilatan di matanya. Aku akan istirahat saja di kamar." "Anak baik," kata Tony, menepuk kepalanya seolah ia adalah hewan peliharaan. "Aku tidak akan lama. Mungkin sekitar 2 jam. Jangan kemana-mana, ya?" Perintah itu, yang dulu terdengar seperti bentuk perhatian, kini terasa seperti perintah seorang sipir penjara kepada narapidananya. Hilda hanya mengangguk. Ia mengantar Tony sampai ke pintu depan, memberinya ciuman perpisahan di pipi yang terasa seperti menempelkan bibirnya pada kulit ular. Begitu suara mobil Tony menjauh dan hilang di tikungan jalan, seluruh sikap rapuh Hilda lenyap seketika. Punggungnya yang tadi membungkuk kini tegak lurus. Wajahnya yang lesu kini mengeras karena tekad. Ia mengunci pintu depan, menarik semua tirai, dan memastikan tidak ada siapapun di sekitar rumah. 2 jam. Waktu yang sangat sempit, tetapi harus cukup. Ia bergegas ke ruang kerja Tony, tempat di mana pengkhianatan itu terungkap beberapa jam yang lalu. Tangannya tidak gemetar lagi.
Kemarahan memberinya fokus yang tajam. Ia tidak membuang waktu. Ponselnya sudah ada di genggaman. Dengan jari-jari yang bergerak lincah, ia mencari satu nomor kontak yang tersimpan di bawah nama Guardian Angel, sebuah nama sandi yang ia dan ayahnya buat bertahun-tahun lalu. Nomor itu milik Pak Handoko, pengacara kepercayaan keluarganya, seorang pria bijaksana yang telah mengabdi pada ayahnya selama lebih dari 30 tahun. Panggilan itu tersambung pada dering kedua. "Halo, firma hukum Handoko dan rekan," sapa suara seorang sekretaris. "Selamat pagi. Saya Hilda. Tolong sambungkan saya pada Pak Handoko." "Ini sangat darurat," kata Hilda, nadanya tegas dan tidak menerima bantahan. Hanya dalam hitungan detik, suara berat dan menenangkan yang sangat ia kenal terdengar di seberang. "Hilda? Ada apa, Nak? Tumben sekali menelepon pagi-pagi." Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengancam akan tumpah. Mendengar suara yang begitu familiar dan penuh kebaikan itu, hampir meruntuhkan pertahanannya. Namun, ia menelannya kembali. Sekarang bukan waktunya untuk menangis. "Pak Handoko," ia memulai, suaranya sedikit bergetar. "Saya dalam bahaya besar. Saya butuh bantuan Bapak." Tanpa bertanya lebih jauh, Pak Handoko langsung mengubah nadanya menjadi serius. "Bicara pelan-pelan. Ceritakan semuanya padaku. Aku mendengarkan." Dan Hilda pun bercerita. Ia menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Tentang bagaimana ia terbangun pukul 2 pagi, percakapan telepon antara Tony dan Ibu Siti, rencana busuk mereka, obat yang dicampurkan ke dalam tehnya, dan rencana membawanya ke rumah sakit jiwa pagi ini. Ia juga menceritakan bagaimana ia berhasil mengamankan sampel teh di dalam botol parfum kecil. Ia berbicara cepat, tetapi setiap detail ia sampaikan dengan jelas. Di seberang sana, Pak Handoko diam, hanya sesekali bergumam pelan, membiarkan Hilda menyelesaikan ceritanya tanpa interupsi. Ketika Hilda selesai, hening sejenak. Keheningan itu terasa berat, syarat dengan keterkejutan dan kemarahan yang tertahan. "Anak itu," desis Pak Handoko, suaranya dingin seperti es. "Aku tidak pernah mempercayainya sejak awal. Ayahmu juga." "Ayah?" tanya Hilda, terkejut. "Kami tidak punya bukti, hanya firasat. Firasat orang tua. Tapi kita lupakan itu dulu. Sekarang kita fokus padamu," kata Pak Handoko, suaranya kembali tenang dan penuh kendali. "Kamu sudah melakukan hal yang sangat cerdas dan berani, Hilda. Mengamankan bukti adalah langkah pertama yang paling krusial. Sekarang, dengarkan instruksi saya. Jangan lakukan apapun selain yang saya perintahkan. Apakah kamu mengerti?" "Saya mengerti," jawab Hilda tegas. "Bagus. Pertama, pergi ke brankas di ruang kerja ayahmu. Buka brankas itu. Di dalamnya, cari sebuah map tebal berwarna merah dengan label Perjanjian Pranikah HNT. Ayahmu memintaku menyimpannya di sana. Temukan dokumen itu sekarang." Hilda segera bergerak. Ia tahu kombinasi brankas peninggalan ayahnya. Dengan tangan yang mantap, ia memutar kuncinya. Pintu baja yang berat itu terbuka dengan suara mendesing pelan. Di dalamnya, di antara tumpukan surat berharga lainnya, ia melihat map merah yang dimaksud. Ia menariknya keluar. "Sudah kutemukan, Pak," lapornya. "Buka halaman terakhir, bagian adendum. Di sana ada klausul 27B yang ditandai dengan stabilo kuning. Bacakan isinya untukku." Hilda membolak-balik lembaran kertas itu, hingga menemukan halaman yang dimaksud. Sebuah paragraf pendek yang ditandai dengan warna kuning cerah langsung menarik perhatiannya. Ia membacanya dengan suara pelan, dan setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti sebuah peluru yang siap ditembakkan. Klausul itu pada intinya menyatakan bahwa jika salah satu pihak, dalam hal ini Tony, terbukti secara hukum melakukan tindak kejahatan seperti penipuan, penggelapan, atau upaya yang disengaja untuk membahayakan kondisi fisik maupun mental pasangannya demi keuntungan pribadi, maka perjanjian pembagian harta gonogini secara otomatis menjadi batal. Tidak hanya itu, pihak yang melakukan pelanggaran tidak hanya akan kehilangan seluruh haknya, tetapi juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar 2 kali lipat dari total aset yang coba ia kuasai. Napas Hilda tercekat. Ini bukan sekadar perjanjian pranikah. Ini adalah sebuah jebakan hukum yang dirancang dengan sangat brilian oleh ayahnya. Sebuah senjata pamungkas yang ditinggalkan untuk melindunginya bahkan setelah ia tiada. Tony, dalam keserakahan dan kesombongannya, pasti hanya menandatanganinya tanpa membaca detailnya, mengira itu hanyalah formalitas biasa. "Ayahku dia sudah tahu," bisik Hilda. "Dia hanya bersiap untuk kemungkinan terburuk," jawab Pak Handoko lembut. "Dan syukurlah dia melakukannya. Sekarang, instruksi kedua.
Ponselmu, apakah itu ponsel pintar? Tentu saja, jawab Hilda. Masuk ke toko aplikasi. Cari aplikasi bernama Guardian Audio. Logonya perisai emas. Itu aplikasi dari firma kami. Unduh sekarang. Kata sandinya adalah tanggal ulang tahun ayahmu. Hilda mengikuti instruksi itu. Aplikasi itu terunduh dalam sekejap. Setelah memasukkan kata sandi, antarmukanya sangat sederhana. Hanya ada satu tombol besar berwarna merah. Aplikasi itu akan merekam semua suara di sekitarmu secara diam-diam dan langsung mengunggahnya ke server aman kami. Jelas Pak Handoko. Kualitas suaranya sangat jernih. Sebelum Tony pulang, aktifkan aplikasi itu dan letakkan ponselmu di dalam tas. Jangan pernah mematikannya. Apakah jelas? Sangat jelas. Dan instruksi terakhir, yang paling penting dari semuanya, kata Pak Handoko, nadanya menjadi sangat serius. Ikuti permainannya. Ketika Tony mengajakmu ke psikiater, pergilah bersamanya. Jangan melawan. Bertingkahlah persis seperti yang mereka harapkan. Bingung, takut, dan rapuh. Jawab pertanyaan dokter itu, tapi selipkan fakta-fakta penting. Jika dia bertanya apakah kamu sering merasa bingung, katakan iya, sejak suamimu memberimu teh herbal setiap malam. Jika dia bertanya tentang keuangan, katakan bahwa suamimu yang mengurus semuanya, dan kamu tidak diizinkan tahu. Paham? Kamu bukan melarikan diri, Hilda. Kamu sedang mengumpulkan bukti untuk menjebak mereka semua. Rekaman itu akan menjadi pengakuan mereka. Sebuah perasaan dingin yang menenangkan mengalir di dalam diri Hilda. Ketakutan dan kepanikannya telah menguap, digantikan oleh fokus yang setajam pisau bedah. Saya paham, Pak Handoko. Saya akan melakukan persis seperti yang Bapak katakan. Bagus. Tim saya sudah mulai bergerak. Saya akan menghubungi laboratorium untuk menguji sampel teh itu secepatnya. Saya juga akan menyiapkan semua dokumen hukum yang diperlukan. Kamu tidak sendirian dalam hal ini, Hilda. Kami semua menjagamu. Sekarang, bersiaplah. Musuhmu akan segera pulang. Panggilan itu berakhir. Hilda berdiri diam di tengah ruang kerja, memegang perjanjian pranikah di satu tangan dan ponselnya di tangan yang lain. Ia bukan lagi Hilda yang rapuh. Ia adalah ahli waris ayahnya, bukan hanya hartanya, tetapi juga kecerdasan dan kekuatannya. Ia mengaktifkan aplikasi perekam, tombol merah di layar berubah menjadi hijau. Ia menyelipkan ponselnya ke dalam kompartemen tersembunyi di tas tangannya. Ia mengembalikan map merah itu ke dalam brankas dan menguncinya kembali. Semuanya kembali seperti semula. Tidak ada jejak dari badai aktivitas yang baru saja terjadi. Ia berjalan ke kamarnya, mengenakan pakaian yang telah disiapkan Tony untuknya, dan duduk di tepi tempat tidur, menunggu. Menunggu predatornya pulang, tidak menyadari bahwa mangsa yang ia incar kini telah menjadi pemburu. Perjalanan menuju tempat praktik Dr. Aris terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Namun, bagi Hilda, ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang menuju medan pertempuran dengan strategi yang matang. Tony menyetir dengan santai, satu tangannya memegang kemudi sementara tangan lainnya menggenggam tangan Hilda dengan erat. Genggaman yang dimaksudkan untuk menenangkan itu kini terasa seperti borgol. Radio memutar lagu-lagu cinta yang lembut, sebuah musik latar yang ironis untuk drama pengkhianatan yang sedang berlangsung. Kamu tidak perlu gugup, sayang, kata Tony, memecah keheningan. Dr. Aris orangnya sangat baik. Dia temanku. Kamu bisa percaya padanya. Tentu saja dia temanmu, batin Hilda, teman dalam kejahatan. Di luar, ia hanya mengangguk kecil, menatap kosong keluar jendela. Ia membiarkan pemandangan gedung-gedung kota yang ramai melewatinya, sebuah dunia yang bergerak normal, tidak menyadari bahwa di dalam mobil mewah ini, sebuah perang tak bersuara sedang berkecamuk. Di dalam tas tangan yang tergeletak manis di pangkuannya, sebuah mikrofon kecil sedang bekerja tanpa lelah, menangkap setiap kata, setiap helaan napas, dan mengirimkannya ke tempat yang aman. Tempat praktik Dr. Aris tidak seperti yang Hilda bayangkan. Bukan ruangan klinis yang dingin dengan dinding putih steril. Sebaliknya, ruang tunggunya dirancang seperti lobi hotel butik yang nyaman. Sofa empuk, pencahayaan hangat, dan alunan musik instrumental yang menenangkan. Semuanya didesain untuk membuat pasien merasa rileks, untuk menurunkan pertahanan mereka. Sebuah fasad yang sempurna untuk sebuah niat yang busuk. Seorang resepsionis menyambut mereka dengan senyum ramah. Tuan dan Nyonya Tony, Dr. Aris sudah menunggu Anda. Silakan lewat sini. Dr. Aris menyambut mereka di ambang pintu ruangannya. Ia pria parubaya dengan penampilan terawat, senyum kebapakan, dan kacamata berbingkai tipis yang membuatnya tampak cerdas dan dapat dipercaya.
Ia menjabat tangan Tony dengan akrab, lalu beralih ke Hilda, mengambil tangannya dengan kedua tangannya. "Nyonya Hilda, senang sekali bertemu dengan Anda. Silakan duduk. Anggap saja seperti di rumah sendiri." Hilda duduk di sofa kulit yang berhadapan langsung dengan meja sang dokter. Tony duduk di sampingnya, mengambil peran sebagai suami yang setia dan penuh dukungan. Perangkap telah dipasang. Pertunjukan pun dimulai. "Jadi, Hilda," mulai Dr. Aris dengan suara lembut. "Tony sudah sedikit bercerita padaku. Dia bilang, belakangan ini kamu merasa tidak seperti dirimu sendiri. Bisakah kamu ceritakan apa yang kamu rasakan?" Hilda menatap tangannya yang bertaut di pangkuannya, memainkan perannya sebagai wanita yang rapuh dan bingung. Saya tidak tahu, Dok. Semuanya terasa kabur," jawabnya pelan, persis seperti yang diinstruksikan Pak Handoko. "Kepala saya sering pusing. Kadang saya berjalan ke dapur, tapi lupa untuk apa saya ke sana. Hal-hal kecil seperti itu." Dr. Aris mengangguk-angguk penuh pengertian, sambil membuat catatan kecil di buku catatannya. "Tony menyebutkan kamu juga sering merasa cemas dan sedih tanpa alasan yang jelas. Apakah itu benar?" Ini dia. Pertanyaan jebakan pertama. "Benar, Dok," jawab Hilda. Lalu ia menambahkan umpannya. "Perasaan itu mulai muncul beberapa minggu belakangan ini. Anehnya, waktunya hampir bersamaan ketika Tony mulai rutin membuatkan saya teh herbal setiap malam. Katanya dari resep ibunya, untuk membantu saya lebih rileks dan tidur nyenyak." Hilda bisa melihat perubahan sepersekian detik di mata Dr. Aris sebelum ia berhasil menyamarkannya. Tony di sebelahnya sedikit menegang. Mereka tidak menyangka ia akan menghubungkan kedua hal itu. "Ah, teh herbal memang bagus untuk menenangkan," kata Dr. Aris cepat, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Selain perasaan bingung itu, apakah ada hal lain? Mungkin soal mimpi?" "Kadang-kadang," jawab Hilda. "Tapi yang lebih mengganggu adalah saat saya bangun. Saya merasa sangat lelah, seolah tidak tidur sama sekali. Tubuh saya terasa berat." Gejala-gejala itu nyata, akibat dari obat yang diberikan Tony, dan Hilda menggunakannya sebagai senjata. "Saya mengerti," kata sang dokter. Ia lalu beralih ke Tony. "Tony, adakah perilaku lain yang kamu perhatikan?" Tony langsung menyahut, suaranya syarat dengan kekhawatiran palsu. "Banyak, Dok. Dia sering melamun. Kadang saya panggil berkali-kali baru menyahut. Dia juga menjadi sangat sensitif dan mudah menangis. Soal keuangan perusahaan, dia sama sekali tidak mau tahu lagi. Dia bilang pusing, dan menyerahkan semuanya pada saya. Saya khawatir dia tidak bisa lagi membuat keputusan penting." Sempurna. Tony baru saja mengakui di depan saksi, dan yang lebih penting, di depan alat perekam, bahwa ia telah mengambil alih kendali penuh atas keuangan Hilda. Ini adalah bukti kunci untuk tuduhan manipulasi finansial. Dr. Aris kembali menatap Hilda. "Hilda, apakah benar kamu merasa terbebani dengan urusan perusahaan dan menyerahkan semuanya pada suamimu?" Hilda menatap Tony sekilas, lalu menunduk. Tony bilang, "Saya tidak perlu memikirkan hal-hal rumit seperti itu. Dia bilang dia yang akan mengurus semuanya agar saya bisa fokus pada pemulihan saya. Saya percaya padanya. Dia suami saya." Setiap kata diucapkan dengan nada polos, tetapi pesannya jelas, ia telah diisolasi dari asetnya sendiri. Konsultasi palsu itu berlangsung selama hampir 1 jam. Dr. Aris terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk membangun narasi bahwa Hilda mengalami gangguan psikotik, paranoia, dan depresi berat. Dan Hilda menjawab semuanya dengan cerdik, membenarkan gejala-gejala itu sambil secara halus menanamkan akar penyebabnya pada tindakan-tindakan Tony dan teh herbalnya. Ia tidak melawan, ia hanya mengarahkan. Akhirnya, Dr. Aris meletakkan pulpennya. Ia menatap Hilda dengan ekspresi prihatin yang mendalam. "Hilda, dari apa yang kamu ceritakan dan dari observasi saya rasa kamu membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Kondisimu saat ini tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah. Kamu membutuhkan lingkungan yang tenang dan terstruktur, di mana kamu bisa mendapatkan bantuan profesional sepanjang waktu." Tony menimpali, "Apapun itu, Dok, apapun yang terbaik untuk istri saya." Dr. Aris menghela napas berat. "Saya akan membuatkan surat rujukan untukmu ke Gria Sejiwa. Itu adalah fasilitas perawatan mental terbaik di kota ini. Mereka akan bisa memberimu perawatan yang kamu butuhkan." Gria Sejiwa. Nama yang terdengar indah untuk sebuah penjara. Disinilah mereka berencana untuk membuangnya. Hilda menatap Dr. Aris, matanya membelalak ngeri, sebuah akting terakhir yang meyakinkan. "Rumah sakit jiwa?" bisiknya, suaranya bergetar.
Ini bukan penjara, Hilda. Ini adalah tempat untuk penyembuhan, kata Dokter Aris menenangkan. Tony langsung merangkul Hilda. SSST, tidak apa-apa, sayang. Aku akan selalu ada untukmu. Ini demi kebaikanmu. Kita akan melewati ini bersama. Hilda membiarkan dirinya menangis dalam pelukan suaminya. Tangisan itu sebagian adalah akting, tetapi sebagian lagi adalah luapan emosi dari semua tekanan yang ia rasakan. Tony dan Dokter Aris mengira itu adalah tangisan keputusasaan seorang wanita yang mentalnya telah hancur. Mereka tidak tahu, itu adalah tangisan kelegaan. Kelegaan karena mereka telah menelan umpannya bulat-bulat. Dokter Aris menyerahkan sebuah amplop tertutup kepada Tony. Ini surat rujukannya. Bawa ini besok pagi. Mereka sudah menunggumu. Di perjalanan pulang, suasana di mobil sangat berbeda. Tony tampak sangat lega dan bersemangat, meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik topeng keprihatinan. Ia terus mengoceh tentang betapa bagusnya fasilitas di Gria Sejiwa, dan bagaimana Hilda akan segera merasa lebih baik di sana. Hilda tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya bersandar di jendela, membiarkan air mata palsunya mengering di pipi. Tangannya mencengkeram tasnya dengan erat. Di dalamnya, tersimpan bukti paling berharga. Bukan hanya pengakuan Tony, tetapi juga pengakuan seorang dokter yang telah melanggar sumpahnya. Rekaman itu adalah paku terakhir untuk peti mati mereka. Permainan sudah berakhir. Sekarang, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan skakmat. Sekembalinya mereka ke rumah, Tony memperlakukan Hilda seolah-olah ia adalah porselen yang rapuh dan bisa pecah kapan saja. Ia menyelimutinya di sofa, membawakannya air putih, dan terus-menerus bertanya apakah ia butuh sesuatu. Setiap tindakan perhatiannya kini terasa seperti belitan ular sanca yang semakin erat. Kemenangan sudah di depan mata, dan Tony jelas menikmati setiap detiknya, memainkan perannya sebagai suami yang berbakti sampai akhir. Hilda tahu, kewaspadaan Tony kini berada di titik terendah. Pria itu terlalu dibutakan oleh kesombongan dan keyakinan bahwa mangsanya telah menyerah total. Inilah celah yang ia butuhkan. Setelah beberapa saat berbaring dengan mata terpejam, Hilda perlahan bangkit duduk. Ia menatap Tony dengan ekspresi sentimental dan sedih yang dibuat-buat. Tony, panggilnya dengan suara lirih. Iya, sayang, kamu butuh sesuatu? Sahut Tony, langsung memberikan perhatian penuh. Aku tiba-tiba teringat sesuatu, kata Hilda. Aku teringat kue lumpur yang dulu sering dibelikan ayah. Kue lumpur dari toko kecil di dekat rumah lamaku. Rasanya, aku ingin sekali memakannya sekarang. Mungkin untuk yang terakhir kali sebelum. Ia membiarkan kalimatnya menggantung, membiarkan Tony mengisi sendiri bagian yang kosong itu dengan asumsi-asumsi kemenangannya. Wajah Tony tampak ragu sejenak. Permintaan itu sangat spesifik dan kekanak-kanakan, persis seperti permintaan aneh dari seseorang yang pikirannya tidak stabil. Kue lumpur? Sayang, itu kan jauh sekali. Kenapa tidak pesan kue dari toko terdekat saja? Hilda menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Tidak mau. Rasanya berbeda. Aku hanya ingin yang itu. Kumohon, Tony. Hanya kali ini saja. Melihat kerapuhan istrinya, Tony akhirnya luluh. Ini adalah permintaan terakhir yang tidak berbahaya dari seorang wanita yang akan segera ia singkirkan. Apa salahnya menuruti? Malah, ini akan semakin memperkuat citranya sebagai suami yang sabar. Baiklah, jangan menangis, katanya sambil mengelus kepala Hilda. Demi kamu, apapun akan kulakukan. Aku akan ke sana sekarang. Tapi kamu janji harus baik-baik di rumah, ya? Jangan buka pintu untuk siapapun. Aku janji, bisik Hilda. Setelah Tony pergi, membawa serta kunci mobil dan keangkuhannya, Hilda langsung melesat. Ia tidak punya waktu 2 jam seperti tadi pagi, mungkin hanya 1 jam. Setiap detik sangat berharga. Ia tidak mengambil mobilnya sendiri karena terlalu berisiko. Sebaliknya, ia memesan taksi online ke sebuah alamat yang sudah ia siapkan, sebuah kafe kecil yang terpencil di pinggir kota. Sambil menunggu, ia mengirimkan satu pesan singkat ke kontak bernama, Rina Cyber, lokasi sekarang. Kode merah. 15 menit kemudian, ia tiba di kafe yang sepi itu. Di pojok ruangan yang remang-remang, seorang wanita muda dengan rambut pendek dan kacamata tebal sudah menunggunya, sebuah laptop canggih terbuka di hadapannya. Dia adalah Rina, sahabat Hilda sejak kuliah, seorang jenius komputer yang bekerja sebagai konsultan keamanan siber. Rina adalah salah satu dari sedikit orang di dunia ini yang akan dipercaya Hilda dengan nyawanya. Hilda, kamu kelihatan pucat sekali. Apa yang terjadi? Sapa Rina, rasa cemas terdengar jelas dalam suaranya.
Tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Rin, kata Hilda cepat, sambil mengeluarkan laptop milik Tony dari dalam tas jinjing besar yang sengaja ia bawa. Ia sudah mengambilnya dari ruang kerja Tony sesaat sebelum pergi. Aku butuh kamu masuk ke sini. Cepat. Rina tidak bertanya lagi. Ia melihat sorot mata sahabatnya, sorot mata yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Campuran antara ketakutan, kemarahan, dan tekad baja. Ia langsung menyambungkan beberapa kabel dari laptopnya ke laptop Tony. Password? Coba tanggal ulang tahun ibunya. 17 Agustus tahun 65, kata Hilda. Jari jemari Rina menari di atas keyboard. Beberapa detik kemudian, layar laptop Tony terbuka. Dasar amatir. Menggunakan tanggal lahir untuk password, cibir Rina. Oke, aku sudah masuk. Apa yang kita cari? Apa saja yang mencurigakan? Transfer uang, email, dokumen tersembunyi. Apa saja yang berhubungan dengan keuangan perusahaanku? Jelas Hilda. Rina mengangguk, matanya fokus menatap layar. Ia mulai menjalankan beberapa program, membuka file-file sistem yang tidak akan pernah dilihat oleh pengguna biasa. Selama beberapa menit, hanya terdengar suara ketukan keyboard yang cepat dan ritmis. Hilda menunggu dengan napas tertahan, jantungnya berdebar kencang setiap kali ada mobil yang lewat di depan kafe. Bingo, desis Rina tiba-tiba. Aku menemukan partisi yang disembunyikan. Sepertinya suamimu ini cukup pintar untuk menyembunyikan datanya, tapi tidak cukup pintar untuk melindunginya dari orang sepertiku. Dengan beberapa kali klik, sebuah direktori baru muncul di layar. Isinya membuat Hilda menahan napas. Ada puluhan folder di sana, masing-masing diberi nama dengan kode-kode aneh. Rina membuka salah satunya. Di dalamnya ada spreadsheet yang sangat detail. Ya Tuhan, bisik Rina. Hilda, ini adalah pembukuan ganda. Satu untuk perusahaanmu, dan satu lagi, sepertinya ini yang asli. Mereka membuka file demi file. Apa yang mereka temukan jauh lebih buruk dari yang Hilda bayangkan. Selama lebih dari 2 tahun, Tony, dengan bantuan ibunya, telah secara sistematis menguras dana perusahaan. Mereka membuat faktur-faktur palsu dari perusahaan pemasok fiktif, menggelembungkan biaya operasional, dan mentransfer laba bersih ke serangkaian rekening cangkang yang terdaftar di luar negeri. Nama-nama perusahaan fiktif itu terdengar sah, PT Logam Mulia Sejahtera, CV Sumber Rezeki Abadi. Namun setelah Rina melakukan pelacakan cepat, semua perusahaan itu ternyata terdaftar atas nama-nama samaran yang alamatnya mengarah ke sebuah ruko kosong milik Ibu Siti. Skala penipuan itu sangat masif, mencapai puluhan miliar rupiah. Uang hasil kerja keras ayahnya, uang yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan ratusan karyawannya, telah dicuri untuk mendanai gaya hidup mewah Tony dan Ibu Siti. Mobil sport, apartemen di Singapura, perhiasan mahal. Mata Hilda memanas saat melihat foto-foto liburan mereka yang tersimpan di folder lain, tersenyum ke kamera tanpa rasa bersalah sedikitpun. Mereka tidak hanya mencoba mengambil warisanku, bisik Hilda, suaranya bergetar karena marah. Mereka telah menghancurkan peninggalan ayahku dari dalam. Masih ada lagi, kata Rina, menunjuk ke sebuah file PDF. Itu adalah draft surat kuasa yang telah disiapkan, yang akan memberikan Tony kendali penuh dan tak terbatas atas seluruh aset pribadi dan perusahaan Hilda, efektif begitu Hilda dinyatakan, tidak mampu mengurus diri sendiri secara mental. Di bawahnya, tersimpan file pemesanan 2 tiket pesawat kelas bisnis ke Swiss, atas nama Tony Sanjaya dan Siti Wibowo, untuk keberangkatan minggu depan. Rencana mereka sudah matang. Mereka akan mengurungnya, menguras habis sisa hartanya, lalu kabur untuk hidup bahagia selamanya. Salin semuanya, perintah Hilda, suaranya dingin dan tanpa emosi. Salin semuanya ke dalam drive ini. Jangan tinggalkan jejak sedikit pun. Rina bekerja dengan cepat, menyalin data sebesar ratusan gigabyte itu ke dalam sebuah USB drive kecil yang terenkripsi. Sambil menunggu, Hilda sadar ia membutuhkan satu sekutu lagi. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pak Budi, direktur keuangan di perusahaannya, orang kepercayaan ayahnya yang paling setia. Pak Budi, ini Hilda, sapanya ketika telepon diangkat. Nyonya Hilda, ada apa? Tumben sekali, jawab Pak Budi, terdengar terkejut. Pak, saya tidak bisa menjelaskan banyak sekarang, tapi saya butuh bantuan Bapak. Tolong kumpulkan semua data transaksi dan laporan audit internal selama 2 tahun terakhir, terutama yang berhubungan dengan PT Logam Mulia Sejahtera dan CV Sumber Rezeki Abadi. Lakukan ini secara diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu, terutama Tony. Bisakah Bapak melakukannya? Terdengar jeda sejenak. Pak Budi adalah orang yang cerdas. Ia pasti sudah lama mencurigai sesuatu. Saya sudah menduga hari ini akan datang, Nyonya.
Anggap saja sudah beres. Laporannya akan siap kapanpun Anda butuhkan. Terima kasih, Pak Budi. Saya berhutang pada Anda, kata Hilda, merasa sedikit lega. Sudah selesai, kata Rina, mencabut USB drive dari laptop Tony. Semua bukti ada di sini. Jejakku juga sudah kuhapus. Dia tidak akan pernah tahu kita pernah ada di sini. Hilda mengambil USB drive itu. Benda kecil dan dingin itu terasa begitu berat di tangannya. Di dalamnya tersimpan bukti kejahatan yang akan menghancurkan hidup dua orang yang paling ia benci di dunia. Misinya kini bukan lagi hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Misinya sekarang adalah untuk merebut kembali warisannya dan memastikan para pengkhianat itu membayar setiap sen yang telah mereka curi. Ia harus segera menemui Pak Handoko. Pertempuran baru saja naik ke level yang sama sekali baru. Taksi yang membawa Hilda berhenti di depan sebuah gedung apartemen mewah dan anonim di pusat kota. Ini adalah lokasi aman yang telah diatur oleh Pak Handoko. Sebuah unit apartemen servis yang disewa atas nama salah satu klien firma hukumnya, tempat yang tidak akan pernah bisa dilacak oleh Tony. Begitu ia masuk ke dalam lobi yang lengang, seorang pria berjas rapi yang sudah menunggunya langsung menghampiri. Nyonya Hilda, saya asisten Pak Handoko. Beliau sudah menunggu Anda di atas. Pria itu mengantarnya ke sebuah lift pribadi yang langsung menuju ke lantai penthouse. Di sana, di sebuah unit yang luas dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke cakrawala kota, Pak Handoko sudah menunggunya. Wajahnya tampak tegang, tetapi matanya menunjukkan kelegaan saat melihat Hilda dalam keadaan selamat. Hilda, syukurlah kamu baik-baik saja, katanya sambil mempersilakan Hilda duduk di sofa yang nyaman. Tim saya sudah menjemput sampel teh itu dari tempat penitipan yang kamu atur. Hasil lab awal sudah keluar. Seperti dugaan kita, teh itu positif mengandung campuran obat penenang dosis tinggi dan zat psikoaktif ringan. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, zat itu memang akan menyebabkan gejala kebingungan, pusing, dan gangguan memori. Mereka benar-benar meracunimu. Mendengar konfirmasi ilmiah itu membuat perut Hilda mual, tetapi ia menahannya. Ia meletakkan tas tangannya di atas meja. Itu baru permulaan, Pak, katanya dengan suara datar. Ia mengeluarkan ponselnya dan USB drive yang diberikan Rina. Pertama, dengarkan ini. Ia memutar rekaman dari konsultasinya dengan Dr. Aris. Suara-suara dari ruangan psikiater itu mengisi keheningan apartemen. Suara lembut Dr. Aris yang penuh jebakan, suara Tony yang syarat keprihatinan palsu, dan suara Hilda sendiri, yang memainkan peran sebagai korban dengan sangat meyakinkan. Pak Handoko mendengarkan dengan saksama, wajahnya semakin mengeras setiap menit. Saat rekaman itu berakhir, ia melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Dokter brengsek itu, desisnya, dia tidak hanya melanggar sumpah Hipokratesnya, dia juga melakukan konspirasi kriminal. Lisensi medisnya akan dicabut, dan dia akan berakhir di penjara. Dan ini yang kedua, lanjut Hilda, menyerahkan USB drive kepada Pak Handoko. Sahabat saya berhasil menyalin ini dari laptop Tony. Ini adalah bukti penggelapan dana perusahaan selama 2 tahun terakhir. Jumlahnya sangat besar. Asisten Pak Handoko dengan sigap menyambungkan USB drive itu ke laptop dan menampilkannya di layar televisi besar yang ada di dinding. Mereka membuka file-file itu satu persatu. Spreadsheet, faktur palsu, data transfer ke rekening-rekening di luar negeri. Wajah Pak Handoko berubah dari marah menjadi murka yang dingin. Ia adalah pria yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membantu ayah Hilda membangun perusahaan itu dari nol. Melihat peninggalan sahabatnya dijarah secara brutal seperti ini, adalah sebuah penghinaan pribadi baginya. Mereka sudah bangkrut, gumam Pak Handoko, lebih pada dirinya sendiri. Mereka hanya belum menyadarinya. Ia kemudian berdiri dan berjalan menuju meja kerjanya, mengambil map merah tebal yang tadi pagi Hilda temukan di brankas. Ia meletakkannya di atas meja kopi di depan Hilda. Perjanjian pranikah. Hilda, tadinya saya pikir senjata ini hanya akan kita gunakan sebagai perisai untuk melindungimu, kata Pak Handoko. Suaranya kini kembali tenang dan penuh perhitungan. Tapi melihat semua bukti ini, saya salah. Ini bukan perisai. Ini adalah pedang. Pedang yang sangat tajam. Ia membuka dokumen itu tepat di halaman klausul 27B. Mari kita bedah kekuatan kita. Klausul ini aktif jika pasangan terbukti melakukan 3 hal. Pertama, upaya membahayakan kondisi fisik maupun mental. Laporan laboratorium tentang teh beracun dan rekaman percakapan dengan Dr. Aris sudah lebih dari cukup untuk membuktikan ini. Kita bisa menuntut mereka atas percobaan pembunuhan berencana. Jantung Hilda berdebar kencang. Kedua, lanjut Pak Handoko, menunjuk baris berikutnya, tindak penipuan dan penggelapan.
Data keuangan di dalam USB drive ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian, ini adalah kasus penipuan korporat skala besar. Ibu Siti juga terlibat langsung sebagai penerima dana. Kita bisa menyeret mereka berdua. Ia berhenti sejenak, menatap Hilda dengan tajam. Dan inilah bagian yang paling menghancurkan bagi mereka. Konsekuensi dari klausul ini. Seluruh hak atas harta Gonogini otomatis hangus. Artinya, Tony tidak akan mendapatkan apapun dari perceraian ini. Nol besar. Dan bagian kedua, wajib mengembalikan 2 kali lipat dari jumlah kerugian. Berdasarkan perhitungan cepat tim saya dari data yang kamu bawa, kerugian perusahaan mencapai hampir 50 miliar rupiah. Artinya, secara hukum, Tony dan ibunya kini berhutang 100 miliar rupiah kepadamu dan perusahaanmu. Hilda terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Skala pembalasan yang bisa ia lakukan jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Mereka tidak punya uang sebanyak itu, kata Hilda pelan. Tentu saja tidak, sahut Pak Handoko dengan senyum tipis yang dingin. Dan disitulah letak keindahannya. Pengadilan akan memerintahkan penyitaan seluruh aset mereka untuk menutupi utang itu. Rumah yang ditinggali Ibu Siti, mobil-mobil mewah Tony, apartemen di Singapura, semua simpanan mereka di bank, perhiasan, semuanya akan disita dan dilelang. Mereka tidak hanya akan masuk penjara, Hilda. Mereka akan keluar dari penjara sebagai orang miskin. Mereka tidak akan punya apa-apa lagi. Mereka akan kehilangan segalanya, persis seperti yang mereka rencanakan untukmu. Saat itulah, semua sisa keraguan dan ketakutan di dalam diri Hilda menguap selamanya. Ia menatap Pak Handoko, matanya berkilat dengan cahaya yang dingin dan berbahaya. Ia bukan lagi korban yang mencari perlindungan. Ia adalah seorang ratu yang akan merebut kembali kerajaannya dan menghukum para pengkhianat. Lakukan, Pak, kata Hilda, suaranya mantap dan penuh otoritas. Jangan hanya hentikan mereka. Hancurkan mereka. Ambil kembali semua yang telah mereka curi, dan semua yang mereka miliki. Jadikan ini pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Pak Handoko mengangguk pelan, sorot matanya menunjukkan rasa bangga yang luar biasa. Ia melihat cerminan sahabat lamanya, Ayah Hilda, dalam diri gadis yang duduk di hadapannya. Anggap saja sudah beres, katanya. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor. Siapkan tim litigasi pidana dan korporat. Kita punya kasus besar. Saya ingin surat penangkapan dikeluarkan besok pagi. Mesin perang hukum telah diaktifkan. Roda keadilan, yang didorong oleh bukti-bukti yang tak terbantahkan, mulai berputar. Di rumah mereka, Tony mungkin sedang bersiul riang sambil membawa sekotak kue lumpur, merayakan kemenangan yang ia kira sudah di depan mata. Ia sama sekali tidak tahu bahwa fajar esok hari tidak akan membawa kemenangan untuknya, melainkan badai kehancuran yang akan menyapu bersih seluruh dunianya. Hilda kembali ke rumahnya saat senja mulai turun, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu. Ia sengaja datang beberapa menit setelah Tony, yang langsung menyambutnya di pintu dengan sekotak kue lumpur di tangan dan senyum lebar di wajah. Dari mana saja, sayang? Aku mencarimu ke seluruh rumah, kata Tony, nadanya terdengar cemas, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kelegaan karena mangsanya sudah kembali ke kandang. Aku hanya duduk di taman belakang, jawab Hilda dengan suara datar, sebuah kebohongan yang mudah dipercaya. Aku butuh udara segar. Terima kasih untuk kuenya. Ia mengambil kotak itu tanpa menatap mata suaminya dan berjalan melewatinya menuju dapur. Di meja makan, Ibu Siti sudah duduk manis, seolah ia adalah nyonya rumah. Ia pasti datang begitu Tony mengabarinya bahwa Hilda sudah berhasil dijinakkan, dan akan segera disingkirkan. Kehadirannya malam ini adalah untuk perayaan kemenangan mereka yang terlalu dini. Wanita tua itu bangkit dan memeluk Hilda dengan pelukan yang terasa seperti lilitan ular. Oh, anakku sayang, katanya dengan suara yang dibuat-buat penuh simpati. Ibu dengar kabarnya dari Tony. Kamu tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kamu hanya perlu istirahat. Kami semua di sini untuk menjagamu. Terima kasih, Bu, jawab Hilda, membiarkan dirinya dipeluk. Ia bisa mencium aroma parfum mahal yang menusuk dari mertuanya, aroma keserakahan. Makan malam itu terasa sangat surreal. Di atas meja tersaji hidangan-hidangan mewah yang dipesan Tony, seolah ini adalah sebuah perjamuan. Mereka bertiga duduk bersama, membentuk sebuah keluarga yang tampak harmonis di permukaan, tetapi di bawahnya tersimpan racun pengkhianatan yang mematikan. Hilda memainkan perannya untuk terakhir kali. Ia makan dengan sangat sedikit, lebih banyak menatap piringnya dengan tatapan kosong. Ia membiarkan Tony dan Ibu Siti mendominasi percakapan,
mendengarkan mereka berbicara tentang rencana-rencana masa depan yang samar, yang Hilda tahu adalah masa depan tanpa dirinya. Nanti kalau kamu sudah sehat, kita bisa liburan keliling Eropa, Hilda, kata Tony dengan antusias. Kamu pasti suka. Kita bisa ke Paris, Roma. Ide bagus, Tony, timpal Ibu Siti. Hilda memang butuh penyegaran. Kasihan sekali dia, terlalu banyak beban pikiran. Hilda hanya tersenyum tipis. Eropa, pikirnya. Bukan, kalian akan berlibur di tempat lain. Tempat dengan tembok tinggi dan jeruji besi. Setelah makan malam, mereka bertiga duduk di ruang keluarga. Tony menuangkan anggur merah ke 3 gelas kristal. Untuk kesehatan Hilda, katanya sambil mengangkat gelasnya. Ibu Siti mengikutinya dengan senyum licik. Hilda pun mengangkat gelasnya, menatap cairan merah pekat di dalamnya. Anggur perayaan. Perayaan kehancuran mereka. Ia tahu ia tidak boleh minum anggur itu. Bisa saja sudah dicampuri sesuatu. Saat Tony dan ibunya sedang berbincang, ia harus menciptakan pengalih perhatian. Dengan gerakan yang terlihat canggung dan lemah, ia mengulurkan tangannya untuk mengambil beberapa butir kacang dari mangkuk di atas meja. Tangannya, secara tidak sengaja, menyenggol gelas anggurnya, menumpahkan isinya ke kemeja putih mahal yang dikenakan Tony. Oh, astaga. Tony, maafkan aku, seru Hilda, suaranya penuh kepanikan yang dibuat-buat. Aku ceroboh sekali. Tony melompat dari kursinya, kaget melihat noda merah besar yang langsung menyebar di dadanya. Tidak apa-apa, sayang, tidak apa-apa, katanya, mencoba terdengar sabar meskipun raut wajahnya menunjukkan kekesalan. Hanya kemeja. Cepat, lepas kemejamu, nak. Nanti nodanya tidak bisa hilang, perintah Ibu Siti. Saat Tony sibuk melepaskan kemejanya yang basah, inilah kesempatan emas bagi Hilda. Ia sudah mempersiapkan ini. Dari dalam saku gaunnya, ia mengeluarkan sebuah benda yang sangat kecil, seukuran kancing, sebuah alat penyadap audio berteknologi tinggi yang diberikan oleh tim Pak Handoko. Dengan gerakan yang cepat dan tidak terlihat, saat ia berpura-pura membantu membersihkan tumpahan di sofa, ia menempelkan penyadap kecil itu di bagian dalam kerah jas yang tergantung di sandaran kursi, jas yang ia tahu akan Tony kenakan besok untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Warnanya hitam, menyatu sempurna dengan kain jas. Aku akan ambilkan kemeja gantimu, kata Hilda, lalu bergegas naik ke lantai atas, memberinya alasan untuk menjauh dari mereka. Misi terakhirnya di rumah ini telah berhasil. Ketika ia kembali beberapa menit kemudian, suasana sudah kembali tenang. Tony sudah berganti pakaian. Hilda menghabiskan sisa malam itu dengan diam, membiarkan Tony dan ibunya percaya bahwa ia benar-benar sudah pasrah dan kalah. Saat waktu tidur tiba, Ibu Siti memeluknya sekali lagi di depan pintu kamar. Pelukan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Semua akan baik-baik saja, nak. Kamu hanya perlu tidur yang nyenyak malam ini, bisiknya, tepat di telinga Hilda. Besok, semua penderitaanmu akan berakhir. Hilda menatap mata mertuanya. Di sana, ia melihat kilatan kemenangan yang kejam. Hilda membalas tatapan itu dengan tatapan kosong, tetapi di dalam hatinya, ia tersenyum. Oh, tentu saja, Bu, batinnya. Besok, penderitaan memang akan berakhir. Penderitaan saya, dan penderitaan kalian, baru akan dimulai. Selamat menikmati malam terakhir kalian sebagai orang bebas. Ia masuk ke kamar, meninggalkan Tony dan ibunya yang saling tersenyum puas di lorong. Ia merebahkan diri di tempat tidur, di sisi yang terjauh dari tempat Tony akan tidur. Ia tidak memejamkan mata. Ia menatap langit-langit kamarnya yang gelap, mendengarkan suara detak jam di dinding. Tik, tok, tik, tok. Setiap detak jam terasa seperti hitungan mundur. Hitungan mundur menuju fajar. Fajar pengadilan. Fajar pembalasan. Pagi datang dengan kesejukan yang menusuk, membawa serta ketegangan yang bisa dirasakan di udara. Tepat pukul 7 pagi, sesuai rencana, Tony membangunkan Hilda dengan sebuah sentuhan lembut yang palsu di bahunya. Di belakangnya, Ibu Siti sudah berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian terbaiknya, seolah akan menghadiri sebuah acara penting. Wajah mereka berdua berseri-seri, dipenuhi antisipasi. Ayo, sayang, bangun. Mobilnya sudah menunggu di bawah, kata Tony dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Mobil yang ia maksud tentu saja bukan mobil mereka, melainkan ambulans dari Gria Sejiwa yang sudah ia pesan untuk menjemput paksa istrinya jika diperlukan. Hilda membuka matanya perlahan. Ia duduk di tepi ranjang, memasang ekspresi bingung dan pasrah yang sudah ia latih. Mobil? Kita mau kemana? Tanyanya dengan suara serak.
Ke tempat yang akan membuatmu merasa lebih baik, jawab Ibu Siti dari ambang pintu, senyumnya tampak manis namun mematikan. Ayo, nak, jangan membuat semuanya jadi sulit. Hilda mengangguk lemah. Ia membiarkan Tony membantunya berdiri dan memakaikan kardigan di bahunya. Mereka berdua memapahnya, satu di sisi kanan, satu di sisi kiri, seolah ia adalah seorang narapidana yang digiring menuju eksekusi. Saat mereka menuruni tangga kayu yang megah menuju ruang tamu, Hilda bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Di anak tangga terakhir, Tony dan Ibu Siti berhenti melangkah. Ekspresi kemenangan di wajah mereka membeku, kemudian perlahan berubah menjadi kebingungan, lalu kepanikan. Ruang tamu itu tidak kosong. Di sana, di sofa besar yang menghadap ke tangga, duduk Hilda. Bukan Hilda yang rapuh dan bingung dengan piyama dan kardigan. Melainkan Hilda yang mengenakan setelan bisnis berwarna biru tua yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan riasan wajahnya sempurna. Ia duduk dengan postur tegak, menyilangkan kakinya, dan menatap mereka dengan sorot mata yang dingin dan penuh kuasa. Secangkir kopi mengepulkan uap tipis di atas meja di hadapannya. Di sampingnya, duduk Pak Handoko, dengan setelan jasnya yang mahal dan ekspresi wajah yang tenang namun mengintimidasi. Di sekeliling mereka, berdiri dua polisi berseragam lengkap, dan seorang pria berpenampilan serius yang Hilda kenali sebagai auditor keuangan dari tim Pak Handoko. Di atas meja kopi kaca di depan mereka, yang biasanya hanya dihiasi majalah dan vas bunga, kini tersebar tumpukan dokumen yang tebal, sebuah laptop yang menampilkan grafik-grafik keuangan yang rumit, dan sebuah botol parfum kecil yang isinya cairan berwarna kekuningan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Tony dan Ibu Siti menatap pemandangan itu, lalu menatap Hilda, yang mereka papah, yang ternyata adalah seorang wanita lain yang mengenakan pakaian tidur Hilda, seorang aktris yang disewa oleh tim Pak Handoko. Wanita itu tersenyum kecil, lalu dengan tenang melepaskan diri dari pegangan mereka dan berjalan ke sudut ruangan. Mata Tony dan Ibu Siti kembali tertuju pada Hilda yang asli, yang kini perlahan berdiri dari sofa. "Selamat pagi, Tony." "Selamat pagi, Ibu," sapa Hilda, suaranya jernih dan mantap, tanpa getaran sedikitpun. "Kalian terlihat terkejut. Apakah kalian mengharapkan sesuatu yang lain?" Tony tergagap, otaknya berusaha keras mencerna apa yang sedang terjadi. "Hilda ini apa-apaan? Siapa mereka semua?" Ia menunjuk ke arah polisi dengan gemetar. "Mereka?" Hilda tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Mereka adalah tim yang akan memastikan keadilan ditegakkan. Dan ini," ia menunjuk ke tumpukan dokumen di atas meja, "adalah bukti-bukti dari kejahatan kalian." Pak Handoko berdiri. Tony Sanjaya dan Siti Wibowo, katanya dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. Di atas meja ini terdapat laporan laboratorium yang membuktikan adanya zat beracun dalam teh yang Anda berikan pada Nyonya Hilda. Di sini juga ada rekaman penuh dari konsultasi Anda dengan Dr. Aris, yang sudah kami serahkan ke Dewan Etik Kedokteran. Auditor keuangan melangkah maju. "Dan di laptop ini, Tuan Tony, adalah salinan lengkap dari pembukuan ganda yang Anda buat, merinci setiap rupiah yang telah Anda gelapkan dari perusahaan selama 2 tahun terakhir. Kami juga sudah melacak aliran dananya ke rekening-rekening atas nama Anda dan Ibu Siti di luar negeri." Wajah Tony dan Ibu Siti menjadi pucat pasi seperti mayat. Kaki Ibu Siti tampak lemas, ia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada pegangan tangga. "Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana?" bisik Tony, matanya menatap Hilda dengan campuran antara tidak percaya dan ketakutan yang luar biasa. Ia akhirnya sadar. Wanita yang ia anggap bodoh dan lemah ini telah mempermainkannya dari awal. Hilda melangkah mendekat, setiap langkahnya penuh dengan keyakinan diri. Ia berhenti tepat di hadapan suaminya. "Bagaimana? Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu dan ibumu merencanakan untuk meracuniku, mengurungku di rumah sakit jiwa, dan mencuri semua hartaku? Kamu salah menilaiku, Tony. Kamu sangat meremehkanku." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Permainanmu sudah selesai. Ini bukan lagi rumahmu. Semua ini," ia melambaikan tangannya ke sekeliling ruangan yang mewah itu, "tidak akan pernah menjadi milikmu." Salah satu polisi melangkah maju, memegang sepasang borgol di tangannya. "Tony Sanjaya dan Siti Wibowo, Anda kami tahan atas tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan, penggelapan dana, dan konspirasi kriminal. Anda berhak untuk diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan." Saat borgol dingin itu diklikkan di pergelangan tangan Tony, pria itu akhirnya hancur. Ia menatap Hilda dengan mata memohon. "Hilda, kumohon jangan lakukan ini." Hilda hanya menatapnya dengan dingin.
Seharusnya kau memikirkan itu sebelum kau memutuskan untuk menghancurkan hidupku. Sekarang, nikmati kejutanmu. Ia berbalik, tidak sudi melihat wajah mereka lagi, saat polisi menggiring sepasang penjahat itu keluar dari rumahnya, menuju fajar kehancuran mereka. Apa yang terjadi setelah hari penangkapan itu bukanlah sebuah pertempuran hukum yang sengit, melainkan sebuah longsoran salju keadilan yang tak terhentikan. Tony dan Ibu Siti, dari balik jeruji sel tahanan sementara, mungkin masih berharap bisa membalikkan keadaan dengan menyewa pengacara mahal. Namun, mereka tidak menyadari bahwa fondasi kebohongan mereka sudah hancur berkeping-keping, dan setiap upaya untuk membangunnya kembali hanya akan membuat mereka semakin terperosok. Bukti yang dikumpulkan oleh Hilda dan tim Pak Handoko begitu berlapis dan tak terbantahkan. Di ruang sidang, jaksa penuntut umum mempresentasikannya satu persatu, bagaikan seorang ahli bedah yang dengan presisi membedah sebuah kejahatan yang membusuk. Pertama, laporan laboratorium. Seorang ahli toksikologi dengan tenang menjelaskan di bawah sumpah tentang kandungan zat kimia di dalam sampel teh dari botol parfum Hilda, zat yang identik dengan residu yang ditemukan di dalam cangkir teh Tony. Ia memaparkan efek jangka panjangnya, kerusakan fungsi kognitif, kebingungan, dan depresi. Itu bukan lagi tuduhan, itu adalah fakta ilmiah. Tony telah meracuni istrinya secara perlahan. Selanjutnya, rekaman dari konsultasi Dr. Aris diputar di ruang sidang yang hening. Setiap orang bisa mendengar dengan jelas bagaimana sang dokter, yang seharusnya menjadi penyembuh, justru berkonspirasi untuk menjebak seorang pasien. Pertanyaan-pertanyaannya yang menggiring, simpati palsunya, semuanya terekam. Dr. Aris sendiri, yang menghadapi ancaman kehilangan segalanya, memilih untuk bekerja sama dengan pihak kejaksaan demi hukuman yang lebih ringan. Dari kursi saksi, ia menceritakan semuanya. Bagaimana Tony mendekatinya, sejumlah besar uang yang ditawarkan, dan skenario yang mereka rancang bersama. Kesaksiannya adalah paku yang menyegel peti mati konspirasi mereka. Kemudian, jaksa memutar rekaman dari alat penyadap yang Hilda pasang di jas Tony. Rekaman itu menangkap percakapan penuh kemenangan antara Tony dan ibunya di malam terakhir, di mana mereka dengan gembira membahas bagaimana Hilda akan dijemput esok paginya, dan bagaimana mereka akan segera menikmati hasil kerja keras mereka. Itu adalah sebuah pengakuan dosa yang diucapkan dengan penuh kesombongan, sebuah monumen kebodohan mereka. Jika bukti-bukti itu adalah badainya, maka data keuangan dari laptop Tony adalah tsunami-nya. Tim auditor dan forensik digital memaparkan di hadapan hakim sebuah jaring laba-laba penipuan yang rumit. Faktur-faktur palsu ditampilkan di layar besar, memperlihatkan bagaimana jutaan rupiah dialihkan setiap hari untuk membayar layanan fiktif. Aliran dana dilacak dari rekening perusahaan Hilda, melalui serangkaian perusahaan cangkang, dan berakhir di rekening pribadi Tony dan Ibu Siti di Swiss dan Singapura. Skandal itu begitu besar hingga mengguncang komunitas bisnis. Berita dengan judul, Skandal Konglomerat, Istri Diracuni Suami dan Mertua Demi Harta, menghiasi halaman depan semua surat kabar nasional. Teman-teman sosialita yang dulu sering berpesta dengan mereka kini menjauh, seolah Tony dan Ibu Siti adalah pembawa wabah. Reputasi yang mereka bangun di atas uang curian hancur dalam semalam. Di tengah proses pidana yang berjalan, Pak Handoko melancarkan serangan dari sisi perdata. Berbekal klausul 27B dari perjanjian pranikah, ia mengajukan gugatan sipil yang menuntut penyitaan seluruh aset Tony dan Ibu Siti untuk menutupi kerugian 100 miliar rupiah. Prosesnya berjalan cepat dan brutal. Juru sita datang ke rumah mewah Ibu Siti, menyegel pintu gerbangnya, dan menempelkan surat sita yang besar. Mobil sport Tony ditarik dari parkiran apartemen simpanannya. Rekening-rekening mereka di dalam dan luar negeri dibekukan. Setiap kemewahan yang mereka nikmati, yang dibeli dengan uang hasil penggelapan, direnggut kembali. Di ruang sidang, Tony dan Ibu Siti tampak menua 10 tahun. Tony, yang dulu selalu tampil necis dan percaya diri, kini terlihat kuyu dengan seragam tahanan. Ibu Siti, yang dulu angkuh, kini hanya duduk membisu dengan tatapan kosong. Kebencian di antara mereka mulai terlihat. Mereka saling menyalahkan dalam bisikan-bisikan penuh amarah saat jeda sidang. Aliansi serakah mereka telah hancur, hanya menyisakan penyesalan dan kebencian. Hari putusan akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak. Hilda duduk di barisan depan, diapit oleh Pak Handoko dan Rina. Ia tidak datang untuk balas dendam, ia datang untuk melihat sebuah babak dalam hidupnya ditutup secara resmi. Hakim membacakan putusannya dengan suara yang tegas dan tanpa emosi. Tony Sanjaya dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan divonis 20 tahun penjara. Siti Wibowo, sebagai otak di balik konspirasi keuangan dan percobaan pembunuhan, divonis penjara seumur hidup. Dr. Aris, karena kerjasamanya, mendapatkan hukuman 5 tahun penjara dan lisensi medisnya dicabut secara permanen.
Saat palu hakim diketuk 3 kali, suara itu terasa menggema di seluruh alam semesta Hilda. Tony ambruk di kursinya, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ibu Siti tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi saat ia digiring keluar, ia menatap lurus ke arah Hilda. Tatapannya tidak lagi angkuh, hanya ada kebencian yang murni dan kekalahan yang telak. Hilda membalas tatapan itu, bukan dengan kemenangan, tetapi dengan ketenangan. Ia telah menang. Bukan hanya di pengadilan, tetapi juga dalam pertarungan untuk jiwanya. Ia tidak membiarkan mereka mengubahnya menjadi korban yang getir. Ia telah berubah menjadi seorang penyintas yang kuat. Kisah mereka telah berakhir. Dan kisahnya, baru saja akan dimulai. 1 tahun telah berlalu sejak hari putusan itu. Langit Jakarta yang cerah membentang di luar jendela kaca raksasa dari sebuah kantor di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit. Di dalam, di sebuah ruang rapat yang didominasi oleh meja kayu panjang, Hilda berdiri di hadapan Dewan Direksi. Ia tidak lagi mengenakan pakaian bisnis sebagai tameng, melainkan sebagai cerminan dari otoritas dan visi yang ia miliki. Di usianya yang masih muda, ia telah mengambil alih posisi CEO di perusahaan warisan ayahnya, sebuah posisi yang ternyata sangat cocok untuknya. Proposal ekspansi ke pasar Asia Tenggara sudah saya finalisasi, katanya dengan suara yang tenang dan penuh percaya diri, menunjuk ke layar presentasi di belakangnya. Dengan restrukturisasi utang yang berhasil kita lakukan dan efisiensi operasional yang meningkat 20%, fundamental perusahaan kita kini lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah langkah logis berikutnya untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang. Para direktur, yang sebagian besar adalah pria-pria yang jauh lebih tua darinya, menatapnya dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Awalnya, mereka meragukannya. Mereka mengira ia hanyalah seorang pewaris yang beruntung. Namun, dalam 1 tahun, Hilda telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang cerdas, tegas, dan inovatif. Ia tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari kehancuran finansial yang disebabkan oleh Tony, ia juga berhasil membawanya ke tingkat kesuksesan yang baru. Ia menghormati warisan ayahnya dengan cara terbaik, dengan membuatnya tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Setelah rapat selesai, ia kembali ke kantornya. Kantor yang dulu milik ayahnya, kini terasa seperti miliknya sendiri. Di atas mejanya, di antara tumpukan dokumen strategis, ada sebuah bingkai foto. Bukan foto pernikahannya yang telah ia bakar, melainkan foto dirinya bersama puluhan wanita dan anak-anak yang tersenyum bahagia di depan sebuah gedung baru. Itu adalah gedung Yayasan Pelita Ayah, sebuah organisasi nirlaba yang ia dirikan menggunakan dana pribadi dan sebagian aset yang berhasil disita dari Tony dan Ibu Siti. Yayasan itu memiliki misi yang sangat spesifik, memberikan bantuan hukum, perlindungan, dan dukungan psikologis bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama mereka yang terjebak dalam manipulasi psikologis atau gaslighting dan eksploitasi finansial. Pengalamannya yang pahit tidak ia biarkan menjadi luka yang membusuk, melainkan ia ubah menjadi cahaya harapan bagi orang lain. Ia mengubah racun menjadi obat. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Handoko. Berita singkat, permohonan banding terakhir dari SW ditolak Mahkamah Agung. Kasus resmi ditutup selamanya. Selamat atas fajar yang baru, Hilda. Hilda membaca pesan itu dan tersenyum. Siti Wibowo dan putranya, Tony Sanjaya, kini hanyalah catatan kaki dalam sejarah hidupnya. Mereka membusuk di dalam penjara, dilupakan oleh dunia, nama mereka menjadi sinonim dari keserakahan dan kejatuhan. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju balkon kantornya. Angin sore yang hangat meniup rambutnya. Di bawah sana, kota Jakarta membentang seperti permadani cahaya yang berkilauan. Setahun yang lalu, dari balkon rumahnya, ia melihat dunia sebagai tempat yang penuh ancaman. Kini, dari puncak dunianya sendiri, ia melihatnya sebagai lautan kemungkinan. Ia tidak lagi memikirkan pengkhianatan itu dengan rasa sakit. Ia memikirkannya sebagai api penyucian yang telah membakar habis semua bagian dirinya yang lemah dan naif, menyisakan inti baja yang tak terpatahkan. Tony tidak berhasil menghancurkannya. Ia justru tanpa sadar telah menempa seorang ratu. Hilda menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Fajar pengkhianatan itu telah lama berlalu, digantikan oleh siang hari yang cerah dari kehidupannya yang baru. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Ia menatap lurus ke cakrawala, ke masa depan yang akan ia bangun dengan kedua tangannya sendiri, untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa benar-benar damai dan utuh.